Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim wa billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya bulikat lakum wa antum bulikum lil akhirah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita. Baik nikmat yang mungkin kita kenali, bahkan mulai jadi banyak nikmat yang tidak sempat kita kenali, yang Allah hantarkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Bahkan satu nikmat yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam. Karena nikmat yang terbesar yang Allah taala bagi kepada hambanya, khusus kepada orang-orang yang dicintai. Maka hari yang mulia, maka barang siapa yang merasakan nikmatnya ini agama, nikmatnya Islam, nikmatnya beriman kepada Allah, maka dia tidak rela menukar dengan nikmat-nikmat yang lain. Karena memang pada hakikatnya nikmat yang lain, nikmat keduniaan, adalah perkara kecil dibanding dengan nikmat agama yang Allah berikan kepada kita. Tapi siapa yang tidak merasakan nikmatnya ini agama, nikmatnya iman, nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jarang memandang nikmat-nikmat ke dunia ini sebagai perkara yang besar. Bahkan hari yang mulia tidak menutup kemungkinan bahkan akan rela menukar nikmat amal agama dengan nikmat-nikmat keduniaan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu masa ditawari oleh orang-orang Quraisy melalui paman beliau Abu Talib, sampaikan keponakanmu hai Abu Talib, jika sekiranya mereka menginginkan harta, maka kami akan berikan dia harta seberapapun dia mau. Kami akan kumpulkan harta-harta kekayaan di kalangan kami dan berikan kepada keponakanmu. Kalaulah dia mau berhenti menawarkan, mendakwakan agamanya. Maka Nabi tolak daripada tawaran. Harta yang hari ini kadang-kadang menjadikan manusia ini lupa dengan perintah Allah, lupa dengan perintah agama. Tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
perkara ini tidak ada artinya dibanding dengan menjalankan perintah Allah, yaitu dakwakan ini agama. Ditawari kepada beliau lewat pamannya, kalau ponakanmu wahai Abu Talib menginginkan kekuasaan, maka kami bersedia menjadikan dia sebagai pemimpin kami di kota Mekah. Kalau dia bersedia menghentikan mendakwahkan agamanya, maka Nabi pun menolak daripada tawaran kedudukan, kekuasaan, fasilitas kekuasaan hal yang mulia yang kadang-kadang tidak jarang membuat manusia silau, bahkan mengabaikan daripada perintah-perintah agama. Wahai Abu Talib, jika sekiranya ponakanmu menginginkan wanita, maka dia boleh memilih wanita-wanita di kalangan kami. Siapapun yang dia inginkan, maka kami bersedia menikahkan dengannya, kalau dia bersedia menghentikan daripada mendakwakan agamanya. Lagi-lagi Nabi tolak hal yang mulia, tawaran harta, tawaran tahta, tawaran wanita, semuanya ditolak oleh Rasulullah SAW demi agama, karena Nabi merasakan nikmatnya ini dalam menjalankan perintah Allah. Bahkan apa kata baginda Rasulullah SAW beritahu, wahai pamanku, jika sekiranya mereka sanggup mendatangkan matahari di tangan kanan kami, mereka sanggup meletakkan bulan di tangan kiri kami, maka niscaya kami tidak akan menghentikan dakwah ini sampai Allah Ta'ala berikan kami kemenangan, ataukah kami hancur bersama dengan kerja dakwah. Begitulah nilai agama Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang merasakan nikmatnya ini agama. Maka kita bersyukur hari yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangnya kita di tempat ini dipertemukan semata-mata karena maksud agama. Tidak ada kepentingan dunia di dalamnya, tidak ada kepentingan ekonomi, tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan kelompok organisasi. Yang mempertemukan ini adalah hanya satu fikir kita. Yang mempertemukan kita ini hanya satu kepentingan hari yang mulia, bagaimana wujudnya agama di dalam diri kita, keluarga kita, dan bagaimana menjadi asbab wujudnya agama di tengah-tengah masyarakat, bahkan di seluruh alam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya satu kalimat ungkapan yang senantiasa kita ulang-ulang di mana-mana majelis pertemuan, kita ulangi, sampaikan bahwasanya kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, bahkan keselamatan hidup manusia di dunia yang sementara dan di akhirat selama-lamanya hanya di dalam agama, hanya di dalam kesempurnaan iman dan amal. Kesuksesan hanya didapatkan dengan jalan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Ini penting kita ulang-ulangi, sampaikan agar menjadi kefahaman, bahkan menjadi keyakinan pada diri-diri setiap kita ya. Karena ketika kefahaman ini tidak ada, keyakinan ini tidak ada, maka kehidupan kita ini akan menjadi salah langkah ini. Karena naluri setiap manusia senantiasa menginginkan hidup yang bahagia, menginginkan kesuksesan, menginginkan kesenangan. Maka ketika manusia menganggap bahwa hartalah, benda-bendalah fasilitas yang mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, maka fikir dan usahanya senantiasa diarahkan bagaimana mengumpulkan benda-benda sebanyak-banyaknya, bagaimana menghadirkan fasilitas-fasilitas kenyamanan. Demikian juga
Orang yang berkefahaman bahwa kemuliaan, kesuksesan didapatkan dengan jabatan, kedudukan, dan kekuasaan, maka itulah yang menjadi usaha dan fikirnya hari-hari. Dipikirnya, diusahakannya, bahkan rela berkorban dengan cara apapun agar dia bisa mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, memperoleh kekuasaan. Karena di benaknya, dalam bayangannya, dalam kepahamannya, kedudukan, kekuasaan itulah yang dimaksud dengan kesuksesan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh nabi-nabi datang menawarkan satu cara saja agar manusia ini sukses hidupnya, terselamat daripada keburukan dan kerugian, terselamat daripada musibah, azab dan bencana di dunia dan di akhirat, yaitu dengan menawarkan agama. Sempurnakan agama, sempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempurnakan iman dan amal, maka Allah Ta'ala akan datangkan kebahagiaan, kesuksesan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah orang yang sukses dengan kesuksesan yang paling besar. Ini definisi daripada Allah yang mulia. Ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah datangkan kesuksesan dalam hidup kita. Apapun keadaan zahir kita, boleh kita orang miskin, mungkin kita ditakdirkan kaya, mungkin kita adalah masyarakat biasa, atau boleh jadi kita adalah penguasa. Kalau hadir agama sempurna dalam diri kita, iman amal wujud dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan garansi kehidupan yang sukses, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang bahagia. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki wanita, beriman kepada Allah, walam yannahu hayatan thayyibah, maka baginya kehidupan yang baik, kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan hari yang mulia. Sebaliknya hari yang mulia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketiadaan agama dalam kehidupan seseorang maka akan menjadikan hidupnya penuh dengan masalah. Walaupun zahirnya dia dikelilingi oleh fasilitas-fasilitas kesenangan, tetapi hari yang mulia, jika dia tidak terhubung dengan zat yang memberikan kesenangan, ketenangan, kenyamanan, maka niscaya fasilitas-fasilitas kesenangan itu tidak akan mampu mendatangkan ketenangan, kesejahteraan, ketenangan dalam kehidupannya. Walaupun satu orang mungkin dengan kekuatannya dia mampu mendatangkan fasilitas keamanan, pakai CCTV, pakai satpam, pakai anjing penjaga, pakai pagar tinggi-tinggi, hari yang dimuliakan Allah. Tapi kalau hati orang ini tidak terhubung dengan zat yang memberikan keamanan, zat yang memberikan rasa aman hari yang mulia, maka niscaya dia tetap akan merasakan kegelisahan di dalam kehidupannya. Walaupun dia dilengkapi CCTV, fasilitas keamanan, anjing penjaga, satpam, dan pagar tembok yang tinggi, rumah yang digembok besar-besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mendatangkan ketenangan lagi-lagi manakala dalam hati kita ada wujud iman yang benar, sehingga dimanapun dan kapanpun kita merasa ada Allah, merasa dijaga oleh Allah, diawasi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub.
dengan berzikir kepada Allah, maka Allah akan datangkan ketenangan. Hanya hati-hati yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala akan janjikan ketenangan, janjikan daripada rasanya. Maka yang mulia, jika sekiranya ada orang yang mengeluh hidupnya susah, hidupnya sempit, hidupnya banyak masalah karena ekonomi yang kecil, Allah Subhanahu wa taala rumahnya rumah yang kecil, rumah yang sempit, maka sesungguhnya yang membuat hatinya merasa susah, yang membuat hatinya sempit, yang membuat hatinya tidak bahagia bukan karena faktor kemiskinannya, faktor ekonominya, bukan karena rumahnya yang kecil, yang sempit, tetapi itu dikarenakan dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Itu disebabkan karena tidak wujudnya agama, amal agama dalam kehidupannya. Karena jangankan hidup di gubuk yang kecil, jangankan hidup dengan ekonomi yang pas-pasan, Nabi Ibrahim alaihissalam saja hidup dalam kobaran api, tetap Allah Ta'ala sanggup datangkan rasa sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim punya iman yang sempurna, sempurna ketaatannya kepada Allah, sehingga jangankan di rumah yang sempit, di rumah kecil, dalam kobaran api pun hatinya sejahtera. Nabi yang hidup di gubuk yang sempit, tidak punya fasilitas apa-apa, tapi Nabi sampaikan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dalam rumah Nabi ada suasana surga, suasana damai, suasana nyaman. Apa yang ada di dalam rumah Nabi bukan AC, bukan kipas angin, bukan fasilitas-fasilitas kebendaan, tapi fasilitas amal-amal agama. Di rumah Nabi ada dakwah, ada taklim, ada zikir ibadah, ada hikmat, ada amalan-amalan nubuah yang mulia, amalan-amalan ruhani, sehingga tanpa fasilitas apa-apa pun hidupnya terasa nyaman. Demikian juga kelak nanti di akhirat yang mulia, tidak ada yang mampu membawa kita sukses di hadapan Allah, selamat daripada azab Allah, selamat daripada azab kubur, selamat di yaumil masyar, di yaumil hisab, di titian sirat sampai masuk surganya Allah, terhindar daripada azab neraka, kecuali dengan wujudnya iman sempurna, amal sempurna dalam kehidupan kita. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, maka pasti dia akan dimasukkan dalam surga, dan mereka akan diberikan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Maka Allah Subhanahu wa taala, dan wujudnya ini agama, kalau kita sudah berkefahaman, berkeyakinan bahwa sukses, bahagia, selamat, kemuliaan hanya didapatkan dengan agama yang sempurna, dengan wujudnya iman amal yang sempurna, maka yang mulia, maka perkara yang paling penting berikutnya adalah perkara usaha atas agama. Benda-benda datang di rumah kita manakala ada usaha untuk menghadirkan benda-benda tersebut. Makanya ada orang yang usaha di pertanian, datang ke sawah, datang ke kebun, hasilnya sebentar benda-benda, hasilnya adalah uang, fasilitas perabot dan sebagainya. Ada orang yang usaha di kantor, maka hasilnya adalah gaji, nanti gaji ditukar dengan fasilitas-fasilitas kebendaan.
Ada orang yang usaha di laut, nelayan, ujung-ujungnya juga seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga untuk menghadirkan amal-amal agama dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita, maka diperlukan wujudnya usaha atas agama, juhduddin, usaha atas agama. Usaha atas agama berhajat atas pengorbanan hadirin yang mulia. Diri dan harta kita, perasaan dan boleh jadi harga diri kita. Usaha agama, usaha dakwah yang dulu telah dibawa para nabi-nabi adalah usaha yang senantiasa berdampingan dengan pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan, walaupun nabi-nabi adalah kekasih Allah, bahkan Rasulullah SAW penghulunya daripada nabi dan rasul, orang yang paling dicinta dekat dengan Allah. Tapi dalam buat usaha agama, usaha dakwah untuk mewujudkan agama dalam dirinya, keluarganya dan umat seluruh alam, Nabi senantiasa dihiasi hidupnya dengan penuh pengorbanan. Istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, saudagar terkaya di kota Mekah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah usaha dakwah, maka Khadijah sebagai pendamping setia langsung ambil tanggung jawab dan menjadikan seluruh hartanya adalah harta untuk perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari wanita terkaya, saudagar tersukses Allah Subhanahu wa taala, tapi datang usaha yang akan memuliakan dirinya dan umat seluruh alam, yaitu usaha dakwah. Khadijah rela kehilangan segala-galanya. Seluruh hartanya dipakai dalam rangka menopang dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di penghujung hidupnya menjadilah dia orang yang paling miskin. Untuk sekedar dipakai di badannya saja itu hanya sekedar pakaian yang sangat sederhana. Allah Subhanahu wa taala sampai demikian keadaannya Khadijah radhiyallahu anha yang begitu menderita secara zahir, tapi batinnya puas karena dia persembahkan daripada apa yang dimilikinya untuk Allah, untuk perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan salam daripada Allah kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kapan Allah taala titipkan salam kepada hambanya, kepada Khadijah? Ketika dia sempurna pengorbanannya kepada agama, ketika ditukarnya kesenangan dunianya untuk perjuangan dakwah yang mulia, untuk perjuangan agama. Demikian juga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, dia pun menjalani hidupnya dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kesusahan hari-harinya. Diboikot bertahun-tahun karena dakwah, diusir dari Taif karena dakwah, tinggalkan tanah kelahirannya Mekah karena dakwah. Sampai di Madinah pun tidak henti-hentinya orang-orang kafir berusaha untuk menghambat, menghalangi, bahkan menghancurkan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, tapi di balik kerja dakwah yang mulia, di balik kerja dakwah selalu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong Allah, menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan langkah-langkahmu
di atas musuh-musuh kalian. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab pengorbanan Nabi, sahabat-sahabatnya, istri-istrinya, maka jadilah agama ini wujud Allah Subhanahu wa taala. Berubahlah warna suasana kehidupan para sahabat yang tadinya hidup dalam suasana kegelapan hati, dalam suasana jahiliyah, hidup tanpa tatanan, tanpa peradaban. Setelah agama datang yang dibuat dengan usaha yang penuh dengan pengorbanan, maka wujud agama, tatanan kehidupan menjadi tatanan yang paling indah, paling mulia sepanjang sejarah. Menjadi peradaban yang tertinggi sepanjang sejarah. Dari manusia-manusia jahiliyah yang tidak bermoral menjadi manusia-manusia yang termulia akhlaknya sepanjang sejarah. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum mereka mendapatkan ganjaran surga di akhirat, Allah Subhanahu wa taala bahkan sudah berikan ganjaran kehidupan yang baik dalam kehidupan dunianya mereka. Kota Yastrib sebelum datangnya Nabi SAW yang kemudian berubah menjadi Madinah adalah negeri yang dipenuhi dengan berbagai macam masalah dan krisis. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, wabah penyakit, virus senantiasa berjangkit. Dalam 1 tahun ada saja masa-masa di mana mereka krisis ekonomi paceklik, susah dalam hal bahan pangan. Kemudian hal yang mulia, kekacauan, perang saudara, tidak pernah habis-habisnya terjadi di kota Yastrib antar suku Aus Asrat. Tapi dengan datangnya agama yang dibawa oleh Rasulullah dan sahabat yang berhijrah dari kota Mekah, yang rela tinggalkan tanah kelahiran, tanah kecintaannya, maka wujud agama Allah Ta'ala rubah keadaan. Beberapa puluh tahun kemudian setelah Islam berkuasa di Madinah dan berbagai macam wilayah-wilayah di sekitarnya, maka dulu mereka hidup dengan penuh kesusahan, dengan berbagai macam problem krisis. Hidup mereka sejahtera sampai dikatakan ekonomi mereka berkecukupan, bahkan berkelebihan. Seorang ulama pernah ceritakan sampai surplus daripada kas negara yang mulia. Jika dirupiahkan sampai puluhan ribu triliun surplus daripada kekayaan kekhalifahan di Madinah di kala itu. Apa yang membuat Allah Ta'ala rubah keadaan mereka? Karena usaha dakwah hari yang mulia. Adanya usaha dakwah. Kita tengok kehidupan kita hari ini. Kita tengok kehidupan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri yang kaya raya misalnya, puluhan tahun sudah merdeka, membangun fasilitas dan sebagainya hari yang mulia. Bukan surplus kas negara yang bertambah hari yang mulia, tapi utang yang bertambah puluhan triliun. Jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi sebabnya? Karena agama, hakikat amal tidak wujud hari yang mulia. Yang ada hanya fasilitas-fasilitas agama, tetapi hakikat amal agama tidak wujud. Kenapa hakikat agama tidak wujud, hakikat amal tidak wujud? Karena dakwah tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Fasilitas agama boleh dihadirkan, sekolah-sekolah agama boleh dihadirkan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau tidak ada dakwah ala Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada dakwah ala Nabi yang dibuat dengan pengorbanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh jadi memang simbol-simbol agama kelihatan maju, tapi hakikat agama hilang di hati-hati umat. Sunnah-sunnah Nabi menghilang di tengah-tengah kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada jalan mengembalikan.
hari ini tidak akan ada lagi nabi yang Allah hantar di tengah-tengah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah jadikan baginda Nabi sallam sebagai hatamin nabi, penutup daripada periode kenabian. 124.000 nabi rasul telah diutus oleh Allah untuk bawa usaha dakwah, bawa agama, tawarkan kepada manusia untuk mengenal Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir. Tidak akan pernah lagi ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun umat hari ini jauh daripada agama, walaupun hari ini umat banyak yang kurang ajar kepada Allah, walaupun hari ini banyak umat Islam sendiri yang melecehkan sunnah-sunnah Nabi, mustahil Allah Ta'ala akan hantar lagi nabi ke tengah-tengah kita, bangkit untuk menegakkan agama, tuan-tuan yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita ini umatnya sebagai umat yang mewarisi kerja mulia ini, mewarisi tanggung jawab seperti tanggung jawab para nabi dan rasul, yaitu tanggung jawab dakwah, tanggung jawab untuk menemui manusia, menjumpai umat, ajak mereka untuk kenal Allah. Malam hari ajak Allah untuk jumpa kepada hambanya, beri hidayah kepada hambanya. Itulah kerja nabi-nabi dan itulah kerja umat Rasulullah SAW, dan itulah yang membuat kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadahnya kita, tuan-tuan yang mulia, tapi karena dakwanya kita inilah yang membuat Allah Ta'ala banggakan kita melebihi daripada kaum-kaum umat-umat yang terdahulu. Allah Ta'ala telah wahyukan kepada Nabi Daud, wahai Daud, kelak akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad dan Muhammad. Dia adalah orang yang benar dan menjadi pemimpin. Aku mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang sebelum dia mendurhaka itu. Aku tidak pernah marah kepadanya dan dia tidak pernah marah kepadaku. Umatnya lah umat yang aku rahmati. Aku berikan pahala sunat seperti yang kuberikan kepada nabi-nabi terdahulu, dan aku fardukan kepada umatnya seperti apa yang telah aku fardukan kepada nabi-nabi terdahulu, sehingga kelak mereka akan datang di hari kiamat dengan membawa cahaya seperti cahaya para nabi-nabi. Bangga kita yang mulia, Allah Ta'ala yang sebut-sebut kita kelak di akhirat akan membawa cahaya seperti cahayanya para nabi-nabi. Auhallahu ila Musa inna fi ummati Muhammadin la rijala yakumuna la kulli syarabin awadi yunaduna bi syahadati la ilaha illallah jazahum alaikan jazam anbiya. Aku telah wahyukan kepada Nabi Musa, kelak akan datang dari kalangan umat Nabi Muhammad. Mereka akan berdiri di gunung-gunung, mereka akan datang di lembah-lembah. Satu seruan mereka menyerukan kalimat la ilaha illallah, menyerukan bagaimana manusia kenal, beriman, taat kepada Allah, sehingga pahala mereka laksana pahala para nabi-nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi kita layak berbangga. Selain dikenalkan oleh Allah dengan Islam, dengan agama, Allah kenalkan kita dengan usaha agama. Usaha agama yang akan membawa kita mulia di pandangan Allah. Dan tidak ada cara, tidak ada jalan untuk mendekati Allah paling cepat kecuali dengan cara dakwah ini. Seluruh nabi-nabi hari-hari kerjanya dakwah, sehingga seluruh nabi-nabi dari hari ke hari imannya meningkat. Dari hari ke hari dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kepada siapa tanggung jawab agama ini? Kepada kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa umatnya Rasulullah SAW? Yaitu kita laki-laki dan wanita. Laki-laki dan wanita yang merasa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tanggung jawab untuk meneruskan kerja dakwah, mendatangi manusia, ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala
datangnya kita tempat ini duduk berkumpul untuk bermajelis yang dalam rangka bagaimana membuka hati kita, bagaimana membuka pikiran kita Allah Subhanahu wa taala, bahwa nasib agama ini tergantung daripada sejauh mana kita mau mengambil tanggung jawab. Jauh di belahan dunia sana masih banyak orang-orang kafir yang belum mengenal Allah. Bahkan mungkin di sekitar kita banyak sekali orang yang sudah mengenal Allah tapi belum mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menunggu mereka yang mulia. Tidak ada sejarahnya nabi-nabi menunggu umatnya datang belajar agama. Seluruh nabi-nabi datang langsung menjumpai umat. Maka demikianlah kerja kita, kerja dakwah yang mulia, bukan menunggu umat tetapi mendatangi mereka. Datangi mereka dengan kasih sayang, bujuk rayu mereka yang mulia. Bagaimana mau datang kepada Allah, datang meramaikan rumah Allah, dan bagaimana wanita-wanita kembali kepada habitatnya, menghidupkan agama di rumah-rumah mereka. Bagaimana wanita-wanita mengambil peran sebagai abidah, ahli ibadah. Bagaimana wanita-wanita berperan menjadi muta'allimah, penuntut ilmu, menjadi murabbiyah, pendidik utama dan pertama di kalangan keluarganya, menjadi khadimah, pelayan bagi suaminya dan ahli keluarganya, menjadi wanita zahidah, menjadi orang yang berani hidup sederhana karena dakwah, dan menjadi da'iyah, wanita-wanita yang senantiasa di lisannya adalah kalimat-kalimat dakwah. Allah Subhanahu wa taala, kapan wanita bisa kembali ke habitatnya? Hanya dengan kerja dakwah, tuan-tuan yang mulia. Wanita-wanita ini mulia bukan karena dikalungi medali di lehernya. Wanita-wanita mulia ini bukan karena karirnya menjadi manajer, bukan karena dipajang di kantor-kantor, bukan karena dipajang di mana-mana, tuan-tuan yang mulia. Bukan karena menjadi tontonan di panggung-panggung. Wanita akan mulia kalau kembali di habitatnya, di rumah, menjalankan tugas dan fungsinya, tanggung jawabnya, seperti mana istri Rasulullah telah menjalankan tanggung jawabnya. Dengan dukungan daripada wanita-wanita, dakwah ini akan kuat. Masyayikh kita, ulama kita beritahu, kalau wanita-wanita kita sudah melibatkan dirinya dengan sungguh-sungguh atas kerja dakwah, maka dakwah ini akan berkembang 10 kali lipat. Kalau dakwah ini berkembang, tuan-tuan yang mulia, maka kita akan melihat orang akan berbondong-bondong kembali kepada Allah. Orang akan berbondong-bondong kembali kepada Allah, berbondong-bondong untuk memenuhi rumah-rumah Allah, berbondong-bondong untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dakwah ini akan membuat kita mulia di pandangan Allah, dan nanti kita akan jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabiah yang telah berkorban jiwa dan raga mereka, harta mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala, kita pun mesti datang dengan kebanggaan kita. Di zaman kita, di zaman fitnah ini hari yang mulia, maka dengan usaha dakwah ini akan menyelamatkan kita daripada fitnah. Dengan usaha dakwah ini akan menyelamatkan kita daripada kegelapan fitnah. Seperti mana kata ulama kita, ketika banjir yang melanda dunia di zaman Nabi Nuh, maka satu-satunya cara manusia selamat di kala itu adalah dengan naik daripada bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Tidak boleh pakai cara pikir-pikir kita seperti anaknya Nabi Nuh Kan'an yang mencoba berenang menuju daripada gunung. Allah Subhanahu hari ini pun kita tidak boleh mengandalkan fikir kita, kecerdasan kita, keahlian kita untuk menyelamatkan diri dan umat daripada fitnah. Kita harus bawa diri kita taat kepada cara Allah yang dibawa oleh nabi-nabi, yaitu dengan satu cara saja, dakwah ilallah. Dakwah ini bukan kelompok, dakwah ini hanya mengajak manusia kepada Allah. Tidak punya golongan, tidak punya partai, tidak punya organisasi ya Allah. Maka dakwah Allah Subhanahu wa taala adalah miliknya umat, tetapi mesti dijalankan dengan pengorbanan diri dan harta kita. Hadiahnya dari Allah adalah hidayah daripada Allah, hadiah daripada Allah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala.
di dunia dalam sakaratul maut sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang ada di balik hijab, boleh kita saling mengajak, saling taskil bagaimana kita menjadi pendorong-pendorong utama agar suami-suami kita bisa berangkat ke ujung-ujung dunia sana, bawa ini kalimat la ilaha illallah, bawa ini agama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi wanita-wanita yang rela memikul beban di belakang ditinggal oleh suami-suami kita. Suami-suami kita bukan lagi milik kita pribadi, tapi menjadi miliknya ini umat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tuliskan nama-nama suami kita, bagaimana dia berangkat sejauh-jauhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tuliskan juga nama kita sendiri untuk sama-sama berangkat suami dengan istri, karena ini adalah syarat keimanan. Wal mu'minat wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'di ya'murun bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata ulama kita, bahu membahu, tolong menolong dalam kerja dakwah, ini syarat keimanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita juga mesti dilibatkan dalam kerja dakwah, tentu dengan cara yang dituntun oleh ulama-ulama kita. Ya, jadi saling kasih sayang, saling mengajak, saling memberikan support semangat. Tuliskan nama rijal kita, laki-laki kita, suami kita, nama-nama kita sendiri, kapan mau berangkat, tentukan masanya. Maka insya Allah setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan wujudkan daripada niat kita. Ya, sebelum mungkin kertaskan dituliskan, kita sama-sama doa. Alhamdulillah Azim sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa la ilaha illa Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah, dosa dan kesalahan kami, ya Allah, dosa seluruh orang-orang yang beriman, ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sempurnakan iman kami, ya Allah, luruskanlah keyakinan kami, ya Allah, aku berlindung kepada-Mu ya Allah daripada kesyirikan, kekufuran dan kefasikan, ya Allah, kekentang dan menafikan, ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahim, Kau berikan kerja dakwah, ya Allah, pilihkan kerja dakwah, ya Allah, pilihkan kerja dakwah, ya Allah, jangan kerja dakwah, ya Allah, matikan kami dalam usaha dakwah, ya Allah, tumpahkan kami kelak di akhirat bersama Nabi dan sahabat-sahabat, ya Allah, dalam keadaan kemudian tidak kepada kami, ya Allah, terimalah amal kami, ya Allah, terimalah dakwah kami, ya Allah, segala pengorbanan kami, ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta rabbana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.